Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ya berkenaan dengan video rekomendasinya Bro Mark Afri. Jadi Bro Afri ini merekomendasikan video soal vlogger yang bahas soal engine flash. Jadi yang dikesankan itu apa ya, penulis nggak ngerti lah antara referensi yang digunakan bahwa mesin itu menghasilkan kerak macam-macam gitu, terus hubungannya dengan engine flash itu apa gitu. Jadi disebut engine flash itu dilakukan tiap berapa kali, tiap 10.000, nggak harus tiap kali, tapi disebut perlu karena mesin itu menghasilkan sampah. Terus dari mana datangnya kotoran pada oli? Jadi datangnya kotoran pada oli itu yang paling besar terjadi setahu saya itu dari bekas pembakaran piston ya. Jadi kan bekas pembakaran piston itu campuran antara air dan udara. Itu kan biasanya dia akan turun ya. Akan ada sedikit kebocoran dari ring piston. Jadi nggak mungkin di sana ring piston itu sangat rapat dengan si dinding bloknya, itu nggak mungkin. Gesekan yang terjadi nggak mungkin serapat itu, pasti ada gap kecil sedikit sekali, pasti ada kecil dan pasti ada yang bocor di sana, gram-gram kecil, makanya disebutnya gram kan. Menghasilkan sisa pembakaran, menghasilkan kerak dan macam-macam lah. Penjelasannya ngomong ada partikel yang bocor ke ruang mesin gitu ya, ada celah tipis ya, terserah lah. Yang jelas sisa pembakaran itu jelas melewati ruang oli juga, itu fakta. Jadi emang benar bahwa pembakaran itu pasti ada yang kebawa ke oli. Tapi terus apa urusannya dengan engine flash gitu? Nantilah penulis dengar lagi apa sih yang jadi fokus itu. Mengapa kok harus pakai engine flash? Menurut saya pribadi cara itu salah dan ada yang lebih baik, maksudnya gitu loh. Menurut saya engine flash itu bisa kalian agak kesampingkan sedikit ya, karena nggak apa-apa. Sistem dari mesin itu dari pabrikan, nggak mungkin pabrikan sekonyol itu membuat produk motor misalkan ya, mesin motor nggak mungkin sekonyol itu dia nggak bisa membuang kotoran yang tercipta dari pembakaran itu, nggak mungkin. Pasti insinyur-insinyur yang menciptakan mesin itu sudah memikirkan itu semua. Nah, produk engine flash itu untuk apa? Untuk membantu menyempurnakan pembersihan yang sudah ada gitu loh. Logikanya kan gitu, untuk membantu dan memaksimalkan biar bersih. Tergantung pemakaian teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang pakai oli itu di sekitar 3.000, 4.000, 5.000 baru ganti, saya rasa engine flash saya sarankan ya, tapi di sekitar 10.000 atau 20.000 km aja.
nggak apa diganti, karena di kondisi itu saya sudah pernah pakai oli di 4000 km, walaupun olinya mampu tapi kotornya itu luar biasa karena itu sudah sangat lama dipakai. Oke. Jadi si bro ini ngomong ya, engine flush itu disebut ada 3 cara. Yang satu pakai yang buatan pabrikan, engine flush khusus. Yang kedua pakai minyak goreng. Yang ketiga pakai 4 ya berarti. Pakai oli tapi yang murah. Yang keempat pakai oli bekas. Nah, yang keempat ini agak aneh. Ngapain ya engine flush kok pakai oli bekas? Apa maunya? Apa yang hebat di oli bekas sehingga bisa membersihkan? Ya jelas kalau yang pakai oli bekas itu nggak masuk akal lah ya. Penulis bahas enaknya dari yang belakang aja ya, dari oli bekas dulu. Oli namanya yang sudah bekas pasti ya kemampuannya sudah berkurang. Apa kalau oli bekas itu maaf, apa kalau oli bekas itu kemampuan pembersihannya lebih bagus daripada oli baru? Ya enggak lah ya. Ya enggak. Oli bekas itu ya jelas nggak layak lah dipakai engine flush karena kemampuannya sudah berkurang. Apa di engine flush itu yang mau dipakai sebagai patokan, yang dipakai sebagai senjata gitu. Karena kan dari sisi kemampuan sudah berkurang. Terus aduh, mas Grey gak enak. Terus yang cara kedua pakai itu ya, pakai oli yang lebih murah. Oli lebih murah ini apa ya? Dah, mas Grey gak enak. Oli lebih murah itu gimana ya? Kalau oli lebih murahnya full sintetik, wah penulis ragu. Kalau oli lebih murahnya oli diesel ya masih lumayan masuk akal lah. Karena yang namanya oli diesel itu memang dirancang punya kemampuan daya pembersihan kerak sludge yang lebih baik. Maaf, lagi nggak konsen. Nggak ada lah alasan mengapa pakai oli lebih murah. Apakah pakai oli lebih murah lebih baik daripada pakai engine flush khusus? Menurut penulis sih iya, memang lebih aman lah ya, lebih aman. Karena apa? Ya namanya oli mesin didesain biar aman untuk mesin, karena pemakaiannya kan jelas lebih panjang toh ya. Tapi ya tetap namanya oli mesin lebih murah, kemampuannya ya jelas di bawahnya oli mesin toh, oli mesin yang biasanya dipakai. Ya nantinya
pakai oli mesin yang apa, yang baru ini, lupa niatnya mari habis geber-geber mau apa, eco riding. Nah, masalahnya adalah kemampuan olinya ini loh, yang pasti akan turun kalau misalnya kecampuran sama oli yang lebih murah. Oli lebih murah itu ya belum tentu sih lebih jelek. Kadang apa, ada yang lebih bagus juga. Ironinya itu, kalau lebih murahnya, contohnya misalnya habis pakai oli harga ratusan ribu, terus pakai oli full sintetik yang harganya 60.000, nah itu penulis jamin pasti turun kemampuannya banyak, malah rugi ya, banyak dikotori oleh aditif-aditif yang jelek. Nah kalau olinya biasanya beli yang 60 ribuan, yang full sintetik 60 ribuan, berapa gitu, 70 ribu. Terus ganti murahnya dengan meseran gitu ya, malah lebih baik. Soalnya ya meseran itu mineral kan, mineral itu punya daya pembersih lebih baik, daya pelicin lebih baik. Nah kalau itu peningkatan. Peningkatan ya. Jadi apa ya? Nggak mesti lah ya. Soalnya ya penulis sudah jelaskan berkali-kali, nggak selalu oli lebih murah itu lebih jelek. Kayak ya Amsoil Signature ini contohnya oli mahal tapi ada jeleknya. Dan baru bisa klop setelah penulis tambahi minyak goreng Primoli. Seandainya anti dengan Primoli, penulis oplos dengan meseran super, pasti ya oke juga. Terus yang berikutnya pakai minyak goreng. Nah, pakai minyak goreng ini ya apa ya, minyak goreng itu daya larutnya tinggi, tapi ya namanya daya larut, secara fisika saja, yang secara kimianya enggak. Jadi untuk menghilangkan sludge itu ada proses kimia, pakai apa namanya, pakai kalsium. Nah karena minyak goreng ini enggak ada kalsiumnya atau magnesiumnya, maka ya kemampuannya untuk menghilangkan sludge ya kalah bagus lah. Cuma kalau untuk menghilangkan kerak-kerak masih baik. Terus yang keempat, pakai yang produk. Perhatikan ya, enggak semua pabrikan itu mengeluarkan produk engine plus. Kenapa? Ya karena seharusnya untuk membersihkan mesin itu sudah jadi bagian dari oli mesin. Udah nggak perlu lah engine plus. Orang yang ngomong engine plus perlu itu cuma untuk motor yang penyakitan banget, yang harusnya itu dibongkar, ganti lagi seal-sealnya yang baru, ganti
karet-karet cilik apa maneh packing lah wis macam-macam. Ganti baru. Nah, si bronya ini nggak memperhitungkan bahwa dia oli itu harusnya punya daya pembersih. Kalau misalnya mesin itu jadi nggak bersih, maka yang salah olinya atau pemakaian olinya. Semua oli yang dirancang untuk jangka panjang itu pasti TBN-nya tinggi. Tujuan TBN tinggi itu apa? Karena dia mengandung banyak aditif yang fungsinya adalah mengurangi sludge, mengurangi kerak. Itu makanya oli yang Oli yang untuk pemakaian jangka panjang mengandung banyak aditif, TBN-nya tinggi. Karena ya itu dia dikasih kandungan aditif yang tinggi. Jadi dari pabrikan oli pun sudah berusaha gimana caranya agar ketika oli dipakai sesuai dengan rekomendasi, kemampuannya masih mesinnya masih bisa bersih. Jadi untuk bikin mesin bersih itu sudah sudah bagian dari tugas oli. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Mengapa kok jadi malah dikatakan harus pakai engine flash? Pabrikan mobil sudah memikirkan semuanya. Bolehlah misalnya pakai engine flash bila di oli mesin itu ada tertera misalnya ya. Oli ini nggak punya kemampuan pembersih, tidak untuk jangka panjang, ya silakan lah pakai engine flash. Ada loh ya oli yang kayak gitu, oli yang khusus balap. Jadi for race only gitu biasanya. Itu biasanya harus dituruti karena ya olinya punya daya pembersih yang sedikit karena tujuannya hanya untuk sekali balapan saja. Biasanya ada warning, nanti penulis carikan contoh lah, lupa penulis. Ada oli seperti itu. Jadi oli tersebut punya cairan pelicin yang banyak, JDDP-nya tinggi, apalagi ya. Nah, pokoknya aditif anti ausnya lah yang jadi fokus itu. 55,9 ya. Ini 55,9 ini bensin Pertamax, oli mesin Amsoil Signature yang sudah campur minyak goreng, dan itu toh nggak pakai aditif. Dan ini tarikan bawah sudah enak. Dan kemarin kayaknya ya penulis lupa bawa kabel yang untuk bikin semenet itu bisa mengurangi performa. Ya maklum karena penulis pakai pro kapasitor ya, jadi terpengaruh sama yang gitu-gitu.
lupa penulis, lupa nyebutkan. Ya wes, terus eh, pertanyaannya harusnya bukan antara baiknya pilih apa, engine flush yang mana ya, tapi oli mesin yang mana. Nah si bronya ini kan ngomong ya bahwa pakai minyak goreng itu nggak bagus ya. Nah penulis penasaran, ingin tahu apa komentarnya ketika tahu bahwa isinya engine flush itu adalah nafta. Kalau nggak nafta ya thinner dipakai pengencer cat. Kalau nggak pengencer cat gitu solar. Kalau nggak solar kerosin. Solarnya itu disebut diesel fuel ya. Solar kan pasti. Terus kalau nggak begitu adalah kerosin. Kalau yang nggak tahu kerosin itu adalah istilah lain dari minyak tanah ya. Nah kalau si bronya tahu bahannya gitu, kira-kira masih tetap merekomendasikan engine flush atau enggak? Kenapa enggak misalnya ya sekalian ya, wah harus engine flush, murah, beli solar, biosolar kan murah kok. Beli biosolar 5.000 per liter, lebih murah kan daripada kalau beli engine flush yang di pasaran itu, yang ada mereknya. Berapa engine flush yang ada di pasaran itu harganya? Ada yang 100.000, 100 berapa gitu loh. Ya kalau nggak gitu minyak tanah kayaknya sekarang lebih mahal ya. Minyak tanah nggak ada, thinner kan diomongi kalau pakai engine flush bagus ya. Mungkin dia nggak pernah lihat SDS kali. Kalau misalnya dianggap beda, thinner yang dipakai engine flush itu jauh lebih bagus ya wis, thinner A spesial. Pengen tahu penulis omongannya ya apa? Penulis lupa belum komen ke dia ngomong soal itu. Ya mau gimana ya? Masalahnya banyak orang ya yang rekomendasikan itu nggak lihat SDS, nggak lihat safety data dari produk-produk tersebut. Kalau tahu isinya solar, isinya minyak tanah, isinya nafta itu bensin ya. Kalau zaman-zaman premium nafta itu terkenal bahannya bahannya bensin. Kalau menurut penulis ya, yang namanya engine flush itu nggak perlu lah. Ngapain engine flush? Engine flush itu membersihkan mesin itu sudah fungsinya oli mesin. Kalau misalnya mesin masih kotor ketika sudah pakai oli mesin yang kita anggap bagus, berarti oli itu jelek, titik, nggak ada yang lain. Berarti formulanya oli tersebut kurang sip, wes titik.
Nggak ada istilahnya oli yang bagus terus ternyata mesinnya berkerak, mesinnya nge-sludge gitu. Itu olinya oli jelek. 54,9 ya. Karena sempat berhenti-berhenti tadi. Daripada memilih engine flush, lebih baik memilih olinya yang mana. Banyak orang yang salah oli sehingga terpaksa harus pakai engine flush. Nah, untuk bro-nya ini nanti penulis ngomong lagi, tak komen lagi. Ingin tahu apa komentarnya. Perasaan sih nggak akan dijawab ya. Nggak tahu lagi ya. Ya wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ben, ini artinya motor penulis beneran irit ya, karena ini sekarang tambah edit. Udah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.